Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pergerakan daratan bumi dan proses tektonik utama yang telah berlangsung selama 200 juta tahun terakhir. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Adit, kalian absen 1. Saya Deo, absen 11. Saya Melani, absen 19. Saya Orlando, absen 22. Kita akan membahas awal terbentuknya bumi, pembentukan superkontinen, pergerakan lempeng tektonik, hingga aktivitas geologi dan dampaknya terhadap iklim serta dunia, serta kehidupan di bumi. Kita 13,8 miliar tahun yang lalu terjadi peristiwa Big Bang yang menjadi awal terbentuknya alam semesta. Unsur ringan seperti hidrogen dan helium terbentuk dari ledakan besar ini. Ratusan juta tahun kemudian awan gas dan debu yang tersisa membentuk bintang-bintang dan supernova. Ledakan supernova inilah yang menghasilkan unsur berat yang kemudian membentuk planet seperti bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu sebagai bola panas yang terdiri dari gas dan debu. Pada saat itu belum ada ledakan yang stabil dan pembentukan lapisan inti material dan gerak bumi masih Archeozoikum. Masa awal bumi pada masa Archeozoikum sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Bumi masih memiliki suhu sangat tinggi dengan gerak bumi yang tipis dan belum stabil. Ledakan mulai muncul tetapi masih sering hilang akibat aktivitas vulkanik yang hebat dan pergeseran gerak bumi. Pada masa ini juga muncul beberapa bentuk kehidupan awal yang sederhana di laut. Ini ada pembentukan dan pergerakan superkontinen Pangea. Sekitar 335 juta tahun lalu, bumi memiliki satu superkontinen besar disebut Pangea. Seluruh daratan tersebut menjadi satu massa besar. Pangea mulai pecah sekitar 200 juta tahun lalu akibat pergerakan lempeng tektonik yang dipicu oleh aktivitas arus konveksi di mantel bumi. Pecahan besar dari Pangea ini membentuk benua yang kita kenal sekarang seperti Amerika, Afrika, dan Eurasia. Terbentuk pula lautan baru seperti Samudra Atlantik yang memisahkan benua-benua tersebut. Dan selanjutnya ada era Paleozoikum hingga Neozoikum atau pergerakan lempeng berkelanjutan. Selama era Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum, pergerakan lempeng menyebabkan pembentukan pegunungan besar seperti pegunungan Himalaya hingga pegunungan Rossi di Amerika. Aktivitas tektonik juga menyebabkan naik turunnya kerak bumi sehingga beberapa daratan tenggelam ke dasar laut. Sementara lain muncul perubahan ini berpengaruh besar terhadap perubahan iklim yang evolusi makhluk hidup. Kondisi daratan saat ini dan proyeksi masa depan. Saat ini daratan bumi terus bergerak dengan kecepatan rata-rata beberapa sentimeter per tahun. Benua akan terus bergeser, membentuk dan memecah wilayah baru dalam jutaan tahun ke depan. Misalnya, Australia yang bergerak menuju Asia. Aktivitas ini dapat menyebabkan hilangnya daratan lama akibat tenggelam atau erosi, dan muncul daratan baru akibat naiknya kerak bumi. Sekarang kita ke fase-fase utama pergerakan daratan bumi.
Fase pertama adalah akresi dan pembentukan inti bumi dari massa debu dan gas. Lalu pembentukan kerak bumi dan awal munculnya daratan pertama yang cukup stabil. Selanjutnya, pembentukan superbenua seperti Pangea. Pecah dan penyusunan ulang benua dimulai sekitar 200 juta tahun lalu. Hingga aktivitas geologi berkelanjutan yang terus membentuk pegunungan dan cekungan laut hingga kini. Terdapat garis waktu tektonik 200 juta tahun terakhir. 200 juta tahun lalu, Pangea mulai pecah menjadi superkontinen Gondwana dan Laurasia antara 180 hingga 150 juta tahun lalu. Samudra Atlantik mulai terbentuk saat benua mulai memisah. Pada 100 juta tahun lalu, lempeng bergerak sehingga cekungan laut dan pegunungan mulai terbentuk. 50 sampai 60 juta tahun lalu, tumbukan lempeng India dan Eurasia membentuk pegunungan Himalaya tinggi di dunia. 16 tahun lalu, aktivitas tektonik di busur Sunda Indonesia sangat aktif dan subduksi lempeng Indo-Australia. Nah, apa sih penyebab utama pergeseran lempeng tektonik? Penyebab utama pergeseran lempeng tektonik adalah arus konveksi di mantel bumi. Panas dari peluruhan alami unsur radioaktif dan panas sisa pembentukan bumi membuat material mantel bergerak perlahan. Arus konveksi ini menghasilkan gaya dorong yang menyebabkan lempeng-lempeng kerak bumi menjauh, bertabrakan, dan juga bergeser sejajar. Tidak proses pecahnya Pangea terjadi karena letakan di kerak bumi yang dipicu oleh dorongan magma panas dari dalam bumi. Zona letakan ini melebar membentuk lautan baru seperti Samudra Atlantis. Proses subduksi di beberapa wilayah menyebabkan tumbuhnya lempeng yang membentuk pegunungan dan zona vulkanik aktif. Wilson, siklus pembentukan dan pemecahan sumber kontinen. Selain Pangea, bumi pernah memiliki sumber kontinen seperti Rodinia dan Gondwana dalam siklus yang disebut siklus Wilson. Siklus Wilson adalah proses berulang selama ratusan juta tahun di mana benua terbentuk, pecah bergerak lalu bertempur kembali membentuk superkontinen baru. Selanjutnya adalah hubungan antara pergerakan lempeng vulkanik dan gempa. Zona subduksi, tempat satu lempeng masuk ke bawah lempeng lain, ada dalam pusat aktivitas gempa dan vulkanik terbesar. Contohnya adalah cincin api Pasifik yang mengelilingi Samudra Pasifik dengan frekuensi gempa dan letusan gunung berapi. Aktivitas ini juga berdampak pada kondisi geologi dan kehidupan manusia di sekitarnya. Dan selanjutnya, penggerakan pergeseran lempeng pada perubahan iklim. Perpindahan benua merubah pola arus laut dan angin global yang memengaruhi iklim secara keseluruhan. Misalnya, pemisahan Amerika Selatan dan Afrika mengubah aliran arus Atlantik dan berdampak pada suhu dan curah hujan di berbagai wilayah. Hal ini juga memengaruhi penyebaran flora dan fauna di bumi. Bukti paleomagnetik dan fosil dalam studi pergeseran benua. Paleomagnetik mempelajari arah medan magnet bumi yang tersimpan dalam batuan purba yang menunjukkan posisi awal benua. Fosil dengan jenis yang sama ditemukan di benua yang berbeda, mendukung bukti bahwa benua-benua itu pernah bersatu.
Contoh fosil reptil dan tumbuhan yang ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika menunjukkan keterkaitan masa lalu. Evolusi kehidupan laut dan darat secara panjang. Periode Jurassik dan munculnya organisme laut stabil. Sekitar 170 juta tahun yang lalu, laut mengalami evolusi besar-besaran yang dipicu oleh kenaikan plankton yang mensekresi kalsium karbonat dan proses penimbuhan mineral di dasar laut. Hal ini menyeimbangkan kimia laut dan juga menyebabkan diversifikasi kehidupan laut secara besar-besaran, termasuk munculnya organisme yang mampu membentuk cangkang keras, seperti kerang ataupun plankton kalkarium. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke evolusi makhluk laut ke darat. Pada zaman periode Paleozoikum, sekitar 500 juta tahun lalu, makhluk laut mulai menjelajahi batas-batas perairan dan daratan secara perlahan. Fosil-fosil menunjukkan bahwa beberapa makhluk berhasil mengembangkan ciri-ciri fisik untuk bertahan hidup di lingkungan darat seperti pipefish and amphibian awal yang mampu keluar dari air untuk mencari makanan dan berkembang biak di darat. Evolusi paus sebagai contoh penting dimulai dari makhluk darat yang beradaptasi dengan lingkungan laut. Fosil seperti Pachycetus, Abulocketus, dan Basiolorus menunjukkan proses transisi dari makhluk berkaki ke makhluk yang hidup sepenuhnya di laut. Seiring waktu, struktur kaki belakang mengecil, dan akhirnya hilang sementara insang dan tanda-tanda adaptasi di tengkorak berkembang untuk hidup di perairan dalam. Nah, contoh-contoh hewan dan tumbuhan era Paleozoikum berikut. Laut pada era ini dihuni oleh berbagai jenis ikan bertulang rawan dan bikung. Sementara di darat mulai muncul tumbuhan, paku-pakuan, dan awal konifer. Hewan proto-amfibi dan mulai bisa keluar dari air menjadi makhluk yang lebih kompleks dan multiseluler berkembang di pesat di daratan baru ini. Perkembangan fosil evolusi fosil dalam periode ini seperti ikan laut dan awal amfibi menunjukkan adanya proses adaptasi dari habitat air ke udara. Fosil animateng yang mampu bertahan di daratan adalah salah satu bukti bahwa evolusi makhluk hidup berjalan secara gradual dan transformasi dari laut ke darat membutuhkan jutaan tahun. Kendala dan perubahan iklim dalam evolusi, perubahan suhu global dan perubahan iklim besar selama masa ini ikut mempengaruhi evolusi baik di laut maupun di darat. Kondisi lingkungan yang berbeda menyebabkan spesies tertentu berkembang atau punah sesuai dengan adaptasi yang diperlukan untuk bertahan hidup. Ada evolusi kehidupan laut yang kompleks dan beragam, berawal dari organisme mikroskopis dan berkembang menjadi organisme besar dan berkerangka seperti plankton dan kerang. Yang pertama, sejarah evolusi panjang menuntun makhluk laut untuk menjelajahi batas-batas perairan dan akhirnya untuk mengadaptasi diri ke kehidupan di darat, dimulai dari organisme primitif, reptil awal, hingga mamalia seperti paus modern. Proses ini berlangsung selama ratusan juta tahun, dibuktikan melalui rekonstruksi
di lingkungan purba dalam studi genetik. Kesimpulannya, pergeseran lempeng bumi selama 200 juta tahun terakhir didorong oleh arus konveksi di mantel. Pecah dan pembentukan kembali benua telah mengubah kondisi geologi dan iklim bumi secara signifikan. Studi paleomagnetik dan fosil memberikan bukti kuat pergeseran benua. Aktivitas tektonik tetap berlangsung sampai sekarang dan sangat berpengaruh, khususnya di daerah seperti Indonesia.